Bapak Ibu Saudara, teman-teman Tuhan dimanapun berada, khususnya Jemaat GBD Victory. Pada saat pagi hari ini kembali kita bertemu dengan kasih Tuhan lewat perenungan firman Allah yang kita sama-sama boleh belajar, yang tertulis di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 yang berkata demikian: marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea ini adalah artinya keselamatan. Di zaman Nabi Hosea ini banyak umat Israel berubah kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sehingga maksud daripada Nabi Hosea ini mengingatkan akan umat Israel, yaitu berbicara secara rohani. Israel yang tidak setia lagi kepada Allah. Sehingga Hosea memberitahukan bahwa Allah akan menghukum umatnya karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi bila mereka bertobat berbalik, dan Tuhan sanggup memulihkan serta memberikan berkat-berkatnya. Apabila umat Tuhan itu sungguh-sungguh, kata Hosea pasal 6, sungguh-sungguh mengenal Allah. Nah, sungguh-sungguh mengenal Allah dalam bahasa Yunani disebut ginosko, yang artinya menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi selama ini orang-orang Israel di zamannya Hosea ini sudah tidak ada menjalin hubungan lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kesetiaan mereka sudah berubah. Itulah sebabnya di zaman Hosea itu, maka Hosea memberitahukan bahwa Allah akan menghukum akan umat Israel ini karena ketidaksetiaan mereka. Tetapi bila mana mengenal sungguh-sungguh, maka Tuhan sanggup memulihkan. Nah, bagaimanakah caranya menjalin hubungan itu dengan akrab kepada Tuhan? Nah, yang disebut ginosko itu. Ada 3 hal untuk kita bisa menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Pertama adalah bila mana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Melibatkan Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 7-9, Abraham selalu mendirikan mezbah. Mezbah itu adalah di mana dia selalu berada. Ada mezbah, ada hubungannya dengan Tuhan, ada persekutuannya dengan Tuhan. Ya, juga di dalam Kejadian 13 ayat 1-4, walaupun sudah melimpah berkatnya Abraham, semakin diberkati, semakin dia diberkati rohaninya, semakin diberkati jasmaninya, kekayaannya semakin diberkati. Tapi Abraham tidak pernah lupa mezbahnya kepada Tuhan. Jadi bukan saja waktu di kesulitan, bukan saja di waktu kekeringan, sampai dia pun sudah melimpah. Alkitab berkata bahwa bertambah tua bertambah kaya Abraham itu, tetapi dia tidak pernah lupa Tuhan. Tetap dia ada mezbahnya di hadapan Tuhan. Nah, mezbah itu adalah satu hubungan intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya. Nah, itu dikatakan juga Daniel. Daniel, kita tahu bagaimana kesibukan Daniel itu, ya. Dia membawai 120 gubernur. Tetapi selalu ada mezbah. Di kamar loteng, di tingkat rumahnya, dikatakan sana bahwa dia selalu ada berdoa di rumahnya, ya. Walaupun sibuk dari kantor, tapi selalu ada mezbah di rumahnya. Nah, apalagi zaman sekarang kita mungkin agak sulit kita untuk datang ke rumah Tuhan. Mari di rumah kita masing-masing, mari adakan selalu mezbah keluarga, mezbah pribadi, untuk kita boleh melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita melewati dalam keadaan COVID-19 ini, supaya dengan kekuatan mezbah doa kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan melenyapkan, Tuhan akan melalukan akan segala COVID-19. Kita ingat dulu bagaimana Musa dan Harun berdoa di Mesir. Mereka menjalin hubungan dengan Tuhan, maka segala tulah-tulah di sana hilang dengan sendirinya. Kenapa? Ada doa, ada persekutuan, ada mereka beribadah kepada Tuhan. Itulah membuat sehingga tulah-tulah itu hilang sendirinya. Nah, ini mari kita jalin hubungan kita dengan Tuhan. Sebab di dalam Wahyu juga pasal 11 ayat 1 dan 2, Tuhan ukur mezbah dupa kita. Ya.
Jadi mezbah dupa kita yang diukur. Bukan lamanya kita jadi anak Tuhan, bukan hebatnya kita, bukan pasi lidah kita, bukan multi talenta kita, walaupun itu bagus, tapi yang diukur oleh Tuhan. Saudara boleh baca Wahyu pasal 11 ayat 1. Yang diukur dalam bait Allah itu adalah mezbah dupa. Mezbah dupa itulah pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, penyembahan kita itu yang diukur. Nah, yang di luar biar aja kata Tuhan, tapi yang diukur adalah mezbah. Nah, kalau kita lakukan ini, mezbah ini, maka kita akan melihat satu kekuatan yang baru. Kita boleh melewati badai ini. Kita akan melihat bagaimana hasilnya dengan kekuatan Tuhan. Sehingga lewat itulah kita akan melihat kuasa Tuhan menolong kita. Sehingga apa yang pernah dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang Efesus pada pasal 3 ayat 20-21 dikatakan Tuhan dapat melakukan jauh dari apa yang kita minta, yang kita mohonkan. Kenapa? Karena ada mezbah kita di hadapan Tuhan. Dan juga maka suatu kelak kita akan melihat penggenapan firman Allah seperti dikatakan 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah terdengar dan tidak terlintas di hati, Tuhan sediakan bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, sampai dikatakan di Mazmur pun pasal 127 ayat 2 dikatakan waktu tidur pun orang yang selalu berharap mengandalkan Tuhan, yang ada persekutuan dengan Tuhan, Tuhan pun siapkan berkatnya. Saudara, dengan kita menerima perenungan pada hari ini, kiranya renungan-renungan ini, 3 hal ini Tuhan, yang itulah kita mohon sama Tuhan, dengan kekuatan untuk melewati badai ini, sekalipun mungkin kesulitan-kesulitan ada di depan mata kita, tapi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Selama saya dan Bapak Ibu Saudara melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada hubungan persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan membela umatnya, menolong umatnya. Bahkan tadi dikatakan di zaman Hosea itu, ketika kembali kepada kebenaran, Tuhan akan memulihkan, kita percayakan memulihkan negeri ini, memulihkan bangsa kita, memulihkan ekonomi ini, dan memulihkan kembali kita boleh bersekutu, beribadah sama-sama di rumah Tuhan, dan Tuhan akan membawa kembali dengan keadaan yang sulit menjadi keadaan yang baik. Roh Kudus kiranya menolong Bapak Ibu Saudara supaya mari terus di tengah-tengah rumah-rumah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, mari sekalipun kita mungkin tidak bisa datang ke rumah Tuhan, tapi mari di rumah masing-masing supaya nanti secepatnya Tuhan pulihkan, sehingga kita kembali lagi bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah perenungan yang boleh sampaikan, kiranya Roh Kudus lebih jauh, lebih dalam memberikan pemahaman. Maju terus, andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Tuhan Yesus pasti menurunkan berkatnya. Haleluya. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus kau kekasih jiwaku.